kita ini juga sebenarnya banyak ngirim tren keluar loh. Ya, Ya, tanpa disadari kita juga menjadi patron gitu ya. ketertarikan untuk melihat Indonesia justru dari budayanya itu masih tinggi. Walaupun memang menurun mereka yang tertarik pelajaran bahasa Indonesia, tapi sudah mulai bounce back. Tapi yang namanya belajar angklung, belajar gamelan, itu selalu sesuatu yang menarik untuk warga di sini. Ya, luar biasa, sahabat Radio Ganjar dimanapun Anda berada. Selamat bergabung bersama kami di acara Diaspora Bicara. Bersama saya, Bung Bida Hidayatullah sebagai host dari Ganjar Center. Dan juga kita mempunyai malam ini seseorang yang luar biasa ini. Dari Melbourne, Australia. Nah, namanya Bung Antonius Tobing. Apa kabar, Bung Anton? Kabar baik, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan para pendengar sekalian. Good evening dong kalau bahasa ini ya, bahasa Australia. Oh gitu ya. Ya, good afternoon atau good evening gitu ya. Iya, Ya. Ya. betul. Jam berapa sekarang di sana ngomong ya? Ini beda 3 jam, ini kita di sini menjelang jam 8, ini jam 8 kurang 5 ini, hampir jam 8 kurang 5 ya. Di Iya, sini luar malam. biasa ini. Iya, terima kasih Bung Anton telah bergabung bersama kita nih. Jadi jangan kemana-mana pendengar semua. Kita akan mendengarkan pembicaraan tentang berbagai macam hal yang ada hubungannya antara Australia dan Indonesia dalam waktu ini. Ya, saya kalau Australia agak tahu-tahu dikit nih, Bung Anton nih. Nanti kita bisa ngobrol secara detail. Tapi yang Waduh. akan kita bicarakan sebetulnya adalah bagaimana sih sebenarnya cerita-cerita di di luar negeri itu di dalam konteks terutama melihat satu peradaban di pembangunan peradaban di Republik Indonesia ini. Karena sebetulnya Indonesia ini selalu kita dianggap sebagai tukang ngopi tren, ya. Tukang ngopi tren. Jadi orang Indonesia dianggap apa-apa yang dari luar dikopi, diadaptasi di Indonesia. Padahal sebenarnya belum tentu juga. Kita ini juga sebenarnya banyak ngirim tren keluar loh. Ya, tanpa disadari kita juga menjadi patron gitu ya. Baik itu dalam konteks bicara, style, budaya gitu diikutin oleh negara-negara lain. Nah, mungkin kalau misalnya nanti mau di-share sebelum kita bicara tentang peradaban postmodern yang kita akan ngobrolin, yang serius-serius belakangan. Kita yang nggak serius dulu nih. Gimana Bung Anton melihat bahwa Indonesia ini sebagai patron daripada style ataupun budaya ataupun juga kadang-kadang gaya bicara yang juga diikuti oleh orang-orang di luar negeri. Mungkin kalau di Australia enggak, tapi di beberapa negara lain kita sebetulnya di Asia termasuk yang agak leading sebetulnya kan. Nah, jadi menurut Bung Anton kita ini seperti apa sih? Silakan dikomentarin dulu. Mulai dari mana ya? Gini aja deh melihatnya. Kalau saya lihat ya, saya nggak terlalu lama saya sempat juga kerja di UK dan US, tapi tidak terlalu banyak melihat hal ini yang tadi disebutkan oleh Bung Pupida ya. Tapi kalau di Australia, terutama mereka yang tertarik dengan let's say katakanlah mungkin Indo-Chinese gitu ya, yang namanya kebudayaan kita itu justru jadi suatu hal yang mereka gemari juga, terutama kebaya ya, terutama gamelan. Dan kalau di universitas di sini, di salah satu universitas di Melbourne, malah ada untuk bidang etnomusikalnya itu malah emeritus profesornya sendiri itu urusannya soal budaya Indonesia mulu. Dan kita di sini juga ketertarikan untuk melihat Indonesia justru dari budayanya itu masih tinggi. Walaupun memang menurun mereka yang tertarik pelajaran bahasa Indonesia, tapi sudah mulai bounce back. Tapi yang namanya belajar angklung, belajar gamelan, itu selalu sesuatu yang menarik untuk warga di sini.
Bahkan teman-teman dari Batak waktu main gondang aja orang-orang mulai bertanya-tanya gitu loh. Itu apa itu? Karena drumnya lain Iya, berurutan. iya, iya. Wah itu apa itu? Beda. Iya, iya, iya. Mereka mereka pengen tahu gitu. Oke. Nah, Hmm. kita sendiri kan ini ya, kalau dalam konteks berpakaian itu kita adalah leader daripada yang namanya pakaian batik. Hampir di Asia Hmm. Tenggara terutama rata-rata terpengaruh oleh budaya menggunakan batik itu. Tidak hanya Hmm. Malaysia, Singapura, tapi juga Filipina udah mulai ikut-ikutan dan bahkan sekarang negara-negara di Asia Tenggara lain juga sudah banyak yang mengikuti. Bahkan di dalam konteks apa namanya keseharian dalam urusan resmi pemerintahan mereka juga menggunakan batik. Walaupun mereka mencoba mencari corak-corak batik yang berbeda. Pertanyaannya sekarang Hmm. kalau di Australia seperti apa itu, Bung Anton? Yang jelas banyak kalau yang saya lihat rata ya orang-orang Indonesia yang jadi diaspora di sini justru mereka itu secara umum jadi bukan jadi bangga ya gini loh. Bagaimana mereka memposisikan diri sebagai saya berbeda dengan orang lokal, yaitu mereka berani dengan identitasnya menggunakan batik gitu loh. Yang Itu di hampir tiap Indonesia hari itu menggunakan batik atau kan kalau musim dingin pakai batik enggak sengsara sih, juga itu kan. Mungkin ya musim panas kali ya. enggak sih. Tapi gini loh, ya enggak ya musim panas tentunya dengan musimnya. Tapi maksud saya gini, kalau kita lihat acara-acara Indonesia, orang-orang Indonesia misalnya untuk acara di perwakilan gitu ya, ada yang masih non batik, justru umumnya mereka yang warga lokal gitu ya, warga Australia lokal yang warga setempat, justru mereka pakai batik karena mereka tahu kalau batik berarti ini urusannya untuk Indonesia nih, gitu loh. Dan teman-teman di sini juga batiknya juga mulai aneka rupa ya, dan nggak hanya batik, ada teman yang pakai misalnya ulos yang dijadiin jas, itu ada juga, dijadiin baju perempuan, gaun yang panjang juga ada. Dan saya sendiri nggak tahu persis namanya apa, tapi saya lihat itu dari daerah lain juga ada, gitu ya. Termasuk untuk teman-teman dari Bali misalnya, yang kalau tapi Bali kan kalau saya lihat ya itu mungkin kalau untuk acara mungkin nggak praktis ya, tapi untuk yang keseharian ada aja yang pakai untuk ciri khas Bali gitu. Tapi yang umumnya lebih banyak adalah batik karena itu lebih 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 apa ya, lebih praktis dalam sebagai pakaian yang dipakai sehari-hari. Ya, memang kalau dalam hal apa namanya budaya itu eh, kita lumayan leading ya, tapi eh, dalam beberapa seni gitu kadang-kadang kita juga dicuri tuh ya. Kayak misalnya katakanlah Malaysia suka main klaimnya tuh lagu-lagu daerah kita gitu kan dan lain-lain gitu ya. Mudah-mudahan di Australia lagu-lagu daerah kita dihormatin gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, terus Hmm. kemudian juga interestnya orang-orang Australia tentang Indonesia juga tinggi sekali gitu sebetulnya. Karena saya itu pernah membuat tulisan tentang Pak D saya. Pak D saya ini Ya. adalah seseorang yang dulu apa namanya tentara ya, dulu jenderal. Dia adalah Hmm. tokoh Siliwangi gitu. Dia yang berjalan ikutan Long March Siliwangi dan Ah, lain-lain gitu. serius? Betul, itu Pak D saya. No, no, no. Kakek saya yang bareng Pak Dirman ngiringin di Tandu. Oh gitu, wah luar biasa. Berarti ketemu tuh mungkin. Nah, iya, Nah, makanya ini kita abis ini offline kita mesti ngobrol nih, karena saya lagi wah kan cariin. nyambung kita berarti ini kan. Hmm. Yang jelas kalau saya di dalam konteks apa tadi, Pak Desa itu tiba-tiba tulisan saya itu tiba-tiba disambut gitu oleh kebanyakan orang Australia gitu. Banyak banget orang Australia pengen tahu ya, tentang sosok ini gitu. Ketika saya menulis tentang itu gitu ya. Jadi Hmm. gimana saya tahunya karena kan di blog saya itu dulu banyak dibuka komen tuh ya. Nah, komen-komennya itu, wah ini nanyain gimana mereka dan lain-lain. Jadi interest orang Australia tentang Indonesia ini banyak sekali dan bahkan ada ahli-ahli pengamat tentang baik budaya, politik, sosial gitu ya Hmm. dari Australia yang sebagai profesor gitu dihargai sekali di Indonesia ya. Nah, itu jadi biasanya jadi apa namanya tuh supervisor daripada teman-teman kita yang sekolah di Hmm.
Canberra apa di mana gitu ya, untuk kemudian berguru kepada mereka ini. Nah, tapi kita sekarang masuk ke dalam pembicaraan di mana kita ini sebenarnya antara Indonesia dan Australia suka dianggap juga suatu negara yang lebih maju gitu ya. Jadi Australia itu lebih maju daripada kita. Kadang-kadang yang paling gak enaknya itu yang senepnya ya kadang-kadang Indonesia ini 20 tahun di belakang Australia gitu. Statement-statement seperti itu ya. Nah, padahal kalau dilihat orang Australia juga di Indonesia mereka sangat sangat senang sekali tinggal ya, terutama yang benar-benar menyenangi alam gitu ya, dan mereka senang banget dengan alam Indonesia gitu. Pada dasarnya orang-orang hanya orang Australia, tapi orang Amerika juga mereka banyak sekali penasaran gitu. Kalau di Indonesia itu dia mencari tujuan-tujuan wisata yang unik-unik gitu ya. Seperti misalnya mencari daerah yang bisa berenang sama lumba-lumba, sama paus lah, sama ikan pari ya, macam-macam kayak begitulah. Nah itu tuh mereka kejar. Terus kemudian juga surfing gitu salah satu tujuannya gitu. Walaupun kalau di Laut Jawa kurang menarik, tapi di laut-laut di selatan di Samudra Hindia gitu mungkin lebih menarik gitu ya. Nah, dari pembicaraan selama Bung Anton ini di Australia dengan teman-teman di Australia itu sebenarnya mereka itu tentang Indonesia seperti apa sih persepsinya di dalam konteks tadi kemajuan, peradaban dan lain-lain, mungkin itu dulu. Kalau mengenai namanya kemajuan, saya belum berani menyebutkan tentang teknologi, fabrikasi dan lain sebagainya karena kebetulan dalam kegiatan-kegiatan keterlibatan saya di kegiatan kemasyarakatan di Australia yang berkaitan dengan masyarakat Australia, nggak serta-merta itu yang berkaitan dengan teknologi dan kemajuan-kemajuan yang seperti itu. Tapi begini, saya sempat juga sampai sekarang masih terlibat dalam organisasi Indonesia Diaspora Network, ya itu ada di chapter Victoria, dan salah satu kegiatan kita misalnya tentang sejarah tentang Black Armada. Itu waktu saat di mana orang-orang pegawai dok atau pekerja-pekerja dok di Australia ini, di Sydney dan di berbagai tempat, mereka justru melakukan sabotase supaya Belanda nggak punya amunisi untuk kembali. Jadi dari dulu sebenarnya dari sejak zaman perjuangan pun ide-ide ya seperti ini sudah ada untuk sebagai negara yang bertetangga, di mana baik Australia maupun Indonesia di level akar rumput itu sudah saling kerjasama. Nah di sisi lain banyak juga misalnya kalau yang saya lihat ya concern dari organisasi di Australia sendiri itu justru maunya langsung terlibat dengan pihak-pihak yang langsung, misalnya dalam pemberian bantuan, dalam pelaksanaan misalnya operasi katarak, dalam pelaksanaan pembuatan air bersih dan sebagainya. Begitu banyak organisasi di sini yang justru maunya terlibat langsung karena mereka bagaimanapun masih punya tetap persepsi yang agak kurang baik, terutama untuk pemerintahan-pemerintahan di daerah, gitu loh. Jadi niatan ini ada, dan organisasi-organisasi yang orang Indonesia di sini pun umumnya maunya dalam segi kerjasama itu maunya yang berhubungan langsung. Nah, kalau dari segi peradaban sebagai budaya, yaitu tadi di sini terutama di Monash ada pakar etnomusikologinya Indonesia justru, dan di berbagai di kampus juga ada pakar-pakar Indonesia, pakar-pakar Indonesianis gitu. Nah, mereka ini yang biasanya jadi jembatan antara masyarakat Australia yang pengen tahu dengan masyarakat di Indonesia. Tapi kalau saya lihat yang terakhir, beberapa tahun terakhir, pendekatan yang dilakukan oleh sengaja atau nggak sengaja oleh pemerintah Indonesia melalui perwakilan, justru kita mau people to people gitu. Jadi yang namanya pemerintah levelnya itu makin lama makin bukan berkurang ya, tapi hanya sebagai fasilitator. Oke, baik. Segmen pertama mungkin udah kita selesaikan. Nah, jangan dulu kemana-mana.
Masih bersama saya, Bumbi Hidayatullah dari Ganjar Center. Anda mengikuti acara Radio Ganjar dengan judul topik Diaspora Bicara bersama Saudara Anton Tobing. Jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan yang satu ini. Sedang Anda dengarkan Diaspora Bicara.